Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya dan teman-teman saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah hasil observasi di Pondok Pesantren Nazatul Tulab tentang value nyata. Ada yang tahu tentang value nyata? Kalau gak ada yang tahu, tonton sampai habis ya videonya. Aku bakal ngejelasin tentang value tersebut. Value adalah sebuah evaluasi diri tentang diri sendiri sebagai manusia dalam bertindak dan membuat keputusan. Value bisa dianggap sebagai paduan ideal bagi seseorang dalam bertindak dan berinteraksi di sekitar dirinya. Dan value bisa dianggap sebagai seseorang merasa pantas dan tidak merasa menimbulkan masalah di Pondok Pesantren Nazatul Tulab. Jadi di Pondok Pesantren Nazatul Tulab ini terdapat 4 value nyata yang bisa dinamakan nalar, alim teramil, teguh bentakir, dan adab asal. Nah, udah tahu kan teman-teman apa value nyata di Pondok Pesantren Nazatul Tulab itu? Maka nilai-nilai di dalam value nyata tersebut ada banyak bakal terjadi di sekitar lingkungan kita. Oke, next akan mendalami tentang value nyata yang akan dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok 4. Oke, pembahasan kedua akan dibawakan oleh saya, Ganila Huruledi. Kalian tahu nggak nalar itu apa? Oke, nalar itu berpikir secara nutur. Namun secara detail, nalar itu adalah berpikir secara kritis dan mempertimbangkan perilaku yang akan dikerjakan di berbagai hal. Dengan adanya nalar di Pondok Pesantren Nazatul Tulab, membuat santriwan dan santriwati memiliki sikap baik dan disiplin. Seperti contohnya di atas. Yang pertama, santri diharap mengikuti literasi membaca buku sebelum tidur selama 10 menit. Seperti contohnya buku pelajaran yang akan dipelajari esok di kelas. Contoh kedua adalah membawa perlengkapan yang lengkap saat pelajaran dan mengaji, dan jangan lupa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, value nyata yang kedua, yaitu alentor amil, yang akan dijelaskan oleh saya. Apakah kalian tahu alentor amil itu apa? Alentor amil itu artinya berilmu dan mengamalkan. Dengan adanya alentor amil, kita bisa mengetahui tentang belajar dan menerapkan ilmu pengetahuan yang berlandaskan motivasi dasar dan tujuan akhirat. Santri di Pondok Pesantren Nazatul Tulab mewujudkan perilaku yang saling peduli terhadap lingkungan, seperti contohnya santri mengambil sampah dengan jarak 1 meter yang berada di sekitar, entah itu di belakang, di depan, di samping maupun di samping kanan atau kiri, dan sampah tersebut dibuang ke tempat sampah yang telah disediakan. Jika sampah itu terlalu banyak dan kita tidak bisa membersihkannya sendiri, maka kita harus mengajak seseorang untuk mengambil sampah di sekitar kita. Maka santri harus menerapkan 5R sesuai standar di masing-masing tempat. Apa itu 5R? 5R yaitu singkatan dari ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Di Pondok Pesantren Nazatul Tulab juga menerapkan program 5 menit bersih sebelum meninggalkan tempat kegiatan. Teman-teman, dan selanjutnya saya akan membahas tentang teguh dan tekil. Ada yang tahu teguh dan tekil itu apa? Teguh dan tekil itu adalah teguh dalam pendirian dan pantang menyerah. Dan kita memiliki ketangguhan dan keteguhan dalam ikhtiar dan memaksimalkan untuk mewujudi tujuan-tujuan hidupnya. Nah, santri Nazatul Tulab mewujudkan perilaku yang tampak, seperti kita harus mengerjakan tugas tepat waktu. Tidak hanya mengerjakan tugas tepat waktu, tapi kita harus datang 5 menit sebelum KBM. Kita harus datang 5 menit sebelum KBM. Apa itu KBM? KBM adalah kegiatan belajar mengajar. Dan santri Nazatul Tulab diajarkan untuk mengantri. Ngantri apa aja? Ngantri itu banyak. Ada yang ngantri laptop, ngantri untuk makan, dan ngantri untuk absen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adab asor. Adab asor atau
rendah hati adalah al-akhlakul karimah yang merupakan paripurna iman dan takwanya. Nah, adab bashar ini diwajibkan untuk santri, terutamanya untuk santri di Nahdlatul Thalab. Nah, contoh yang pertama itu 3S, yaitu termasuk dengan 3S itu senyum, salam, dan sapa. Nah, contoh yang kedua itu menata sandal yang menghadap keluar di depan gerbang, di masjid, dan lain-lain. Contoh yang ketiga yaitu meminta izin tanpa meminjam barang tanpa meminta izin, yaitu bisa disebut dengan gosip. Udah tahu kan nilai-nilai penting yang ada di Felinata di dalam Pondok Pesantren Nahdlatul Thalab ini. Jadi, Felinata di Pondok Pesantren Nahdlatul Thalab ini, santri bisa membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak dibolehkan. Dan santri pun tidak luput dengan kata menteri, disiplin, dan mengakui kesalahannya jika melakukan kesalahan, serta memuliakan akhlak mulia di lingkungan sekitar Pondok Pesantren Nahdlatul Thalab ini. Sekian, karena manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya dan teman-teman saya dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.